Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua PW Salimah Sumatera Utara Ibu Nur Azizah Tambunan. Assalamualaikum Ibu. Yang mana Ibu? Oh, belum datang. Yang saya hormati Ketua PD Salimah Kota Medan Ibu Yusrida Safitri Marpaung dan seluruh panitia penyelenggara DKM Masjid Al Jihad. Masya Allah, ini kayaknya udah beberapa kali saya datang ke Al Jihad ya, Masya Allah. Serta para tokoh masyarakat, para ustadzat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga di hari Ahad siang ini hari Ahad kan ya? Ya. Semoga di hari Ahad ini semuanya dalam keadaan sehat, ngantuk-ngantuk sedikit tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap semangat mendengarkan ceramah. Saya cerita sedikit, mohon izin ibu sekalian. Tadi pagi saya mendarat dari Jakarta ke Kota Medan. Dan tadi ada wisuda sekitar 35 lebih para penghafal Quran dari pesantren Tahfidz Maskar Mufad cabang Medan. Jadi tadi pagi menghadiri dulu acara wisuda dan alhamdulillah hari ini bertemu bersama dengan teman-teman semuanya. Sehat ya? Hari ini kita bahas tema kita mengenai wanita antara anugerah dan fitnah. Masya Allah. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuinal linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Yang indah-indah itu disebutkan yang pertama adalah wanita-wanita, kemudian anak-anak dan harta yang banyak. Ayat tersebut dilanjutkan dengan perincian mengenai harta, ada emas, perak, kuda, binatang ternak, sawah, ladang dan sebagainya. Namun dalam surah Ali Imran ayat 14 dijadikan yang indah itu pertama kali disebut adalah wanita. Apakah wanita indah? Apanya yang indah dari wanita? Semuanya. Apanya? Suaranya indah, jalannya indah, gerak-geriknya, bentuk tubuhnya, senyumnya indah. Masya Allah. Ya, perempuan ini dikatakan sebagai sesuatu yang indah terlihat di mata manusia, ya, yang bisa memikat jiwa setiap yang melihatnya. Itu wanita, Masya Allah. Sehingga wanita ini disebut-sebut sebagai ujian terbesar, ujian terdahsyat bagi kaum laki-laki. Makanya dikatakan zuinal linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebut juga Rasulullah SAW ingatkan, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan daripada laki-laki selain fitnah wanita. Kadang-kadang kita sering dengar kalimat yang mengatakan hati-hati, ujian adalah harta tahta wanita. Ujian harta kadang-kadang selamat, ujian tahta kadang-kadang selamat, ujian wanita kadang-kadang enggak selamat. Benar enggak seperti itu? Baik, sebentar ya Bu, saya mau buat live dulu. Ada tripodnya enggak? Baik, berikutnya kita lanjut teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Muslim? Sesungguhnya dunia ini begitu manis dan hijau, dan Allah mempercayakan kalian pada manusia untuk mengurusinya. Allah ingin lihat bagaimana perbuatan kalian. Karena itu jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguhnya fitnah pertama kali dari kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Kadang-kadang orang selamat dari masalah yang lain-lain, namun yang menjadi ujian dahsyat adalah wanita. Kalau bagi para wanita, laki-laki juga. Kalau bagi para laki-laki, wanita. Begitu. Jadi posisi perempuan ini Masya Allah
dia bisa menjadi anugerah yang luar biasa yang akan saya ceritakan pada hari ini, kisah para wanita-wanita penghuni surga, tapi dia juga bisa menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam, sedikit cerita kita ulang kembali, adalah orang yang tidak disukai oleh abang-abangnya ya, oleh kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya ini merasa iri dikarenakan Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, abang-abangnya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur, dan kemudian akhirnya ditemukan oleh seorang pedagang, seorang musafir, dan dijuallah Nabi Yusuf alaihissalam ke sebuah pasar di Mesir. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh seorang yang penting, seorang yang kaya raya, seorang menteri yang sangat berpengaruh di Mesir. Dan singkatnya, Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam sebuah istana yang sangat megah, dan ada seorang istri dari menteri tersebut yang kemudian kita kenal dengan nama Zulaikha, yang seiring berjalannya waktu Nabi Yusuf alaihissalam semakin besar, semakin tumbuh dengan begitu tampan, dan Zulaikha setiap hari melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka diceritakan dalam satu kisah di dalam Al-Quran bagaimana Zulaikha berada dalam satu kamar dan untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam menyukai Zulaikha, kawan-kawan sekalian? Kira-kira sama Zulaikha, seorang gadis terhormat, seorang gadis yang cantik, bukan gadisnya, seorang wanita yang cantik, terhormat, terpandang. Suka nggak kira-kira Nabi Yusuf alaihissalam kepada Zulaikha? Dan pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemuda yang memiliki gejolak, tentu saja yang namanya pemuda, dan jauh dari kampung halamannya. Mari kita lihat teman-teman semua dalam surah Yusuf ayat ke-24. Diceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 24? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Surah Yusuf ayat 24. Maka di sini kita bisa lihat seorang Zulaikha yang cantik, yang terpandang, yang terhormat, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun memiliki ketertarikan. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam terhadap godaan wanita yang dahsyat ini. Banyak sekali dalam kisah-kisah teman-teman sekalian bagaimana orang-orang salih ini Allah selamatkan dari fitnah wanita karena keimanannya yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam dibantu oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Allah memberikan gambaran atau bayangan Nabi Yakub alaihissalam, gambaran ayahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam Allah tolong dengan berlari meninggalkan Zulaikha. Kisah-kisah yang lainnya banyak teman-teman sekalian. Bagaimana kita ingat dalam sebuah hadits riwayat muttafaqun alaihi, ada 3 orang yang pada saat itu sedang berjalan-jalan, lalu terjadi badai yang besar, badai yang dahsyat. Kemudian mereka berlindung di dalam sebuah gua. Kemudian tanah longsor, ada batu yang besar menggelinding dan menutup pintu gua. Mereka mendorong batu tersebut agar mereka bisa keluar dari gua tersebut, namun mereka tidak memiliki kekuatan. Maka mereka melakukan tawasul dengan wasilah amal soleh mereka agar Allah menyelamatkan mereka keluar dari gua tersebut. Orang pertama mengatakan, "Ya Allah, saya orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua saya berikan mereka makan, mereka minum." Dan Allah nilai itu sebuah amal salih, maka Allah geser batu itu. Ternyata kalau kita berdoa, teman-teman sekalian, amal-amal salih kita ini bisa membantu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua mengatakan, "Ya Allah, saya pernah mencintai seseorang dan ada kesempatan untuk saya bisa mendekatinya dan dia pun mencintai saya.
Ada kesempatan kita sedang bersama, namun aku tinggalkan dia ya Allah dari godaan yang dahsyat ini karena aku mencintainya. Aku tinggalkan dia karenamu ya Allah. Dan Allah nilai ini sebuah ibadah yang sangat luar biasa teman-teman semua. Karena tidak mudah kita mencintai seseorang, ada kesempatan untuk bersama, lalu orang ini pergi meninggalkan pasangannya itu demi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nilai ini sebagai sebuah ibadah yang luar biasa. Maka Allah geser batu itu. Allah nilai ini sebuah perjuangan yang luar biasa untuk meninggalkan yang dicintainya demi Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga mengatakan, aku memberikan gaji kepada pegawaiku ya Allah. Sikatnya begitu. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Jadi di sini kita bisa lihat tidak mudah teman-teman sekalian. Kadang-kadang ada satu masa di mana kita begitu berkeinginan dengan godaan-godaan yang begitu dahsyat, namun ternyata masya Allah orang-orang yang berhasil meninggalkannya Allah bantu dengan sangat luar biasa. Cerita berikutnya teman-teman semua, saya akan banyak cerita-cerita pada ini bagaimana banyak sekali orang-orang yang akhirnya harus jatuh dikarenakan tidak bisa menahan godaan atau fitnah yang begitu dahsyat. Tadi saya katakan perempuan ini masya Allah indahnya luar biasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan karena saking indahnya lah Allah suruh kita untuk menutup aurat kita dengan baik teman-teman semua. Makanya dalam surah Al-Ahzab 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adana yufrafna fala yu'dain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Kenapa? Karena semua lekak-lekuk tubuh ini semuanya indah. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta agar keindahan itu ditutupi berdasarkan surah Al-Ahzab ayat ke-5. Tidak lagi teman-teman semua, Rasulullah, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Di satu sisi juga dikatakan seburuk wanita. Saya mau kisahkan kisah seorang penghafal Al-Quran yang sebagai mengenal kisah itu, seorang tabi'in namanya Abdah bin Abdurrahim yang keimanannya tidak lagi diragukan. Dikisahkan beliau adalah seorang mujahid yang hafal Al-Quran. Beliau terkenal dengan keilmuannya, beliau terkenal dengan kejuhutannya, beliau adalah orang yang ahli ibadah, beliau terkenal sebagai orang yang juga puasanya, ketakwaannya luar biasa masya Allah. Namun ternyata ada musibah di akhir hayatnya teman-teman semua. Pada saat itu Abdah bin Abdurrahim adalah orang yang menghafalkan Al-Quran di luar kepala. Namun ternyata ketika terkena fitnah wanita, maka semua hafalannya hilang teman-teman semua. Bagaimana kisahnya? Pada saat itu umat Islam sedang melawan Romawi. Kemudian mereka berperang untuk melawan Romawi. Saat itu kaum muslimin sedang mengepung kampung Romawi. Tiba-tiba matanya Abdah bin Abdurrahim ini tertuju kepada seorang wanita Romawi di dalam sebuah benteng. Langsung menyukai wanita tersebut pada pandangan pertama dan kemudian lupa segala-galanya dengan wanita tersebut. Maka akhirnya Abdah bin Abdurrahim ini diceritakan mengirimkan surat cinta kepada wanita Romawi tersebut, menyampaikan perasaannya, dan wanita itu menyambut cintanya Abdah bin Abdurrahim dengan syarat harus meninggalkan pasukan muslimin. Kalau ingin bersama dengan wanita tersebut, bersama dengan wanita itu dan meninggalkan kaum muslimin lainnya. Syahwat ini memenuhi relung hatinya Abdah bin Abdurrahim sampai-sampai Abdah ini lupa dengan keimanannya. Tuli akan peringatan dari Al-Quran, hatinya terbangun tembok anti hidayah teman-teman semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7 disebutkan, Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Astagfirullahaladzim. Wanita ini mampu membawa seorang Abdah bin Abdurrahim, seorang yang salih, meninggalkan kaum muslimin lainnya untuk bersama dengan wanita tersebut. Kemudian beberapa tahun setelah itu, tentu saja para sahabat-sahabatnya merasa kehilangan dengan Abdah, dan sampai suatu ketika mereka bertemu lagi dengan Abdah bin Abdurrahim. Dan kemudian para sahabat itu bertanya, di manakah Al-Quranmu yang dulu? Engkau adalah seorang penghafal Quran, engkau orang yang salih, tapi karena seorang wanita engkau jadi seperti ini. Di mana hafal Al-Quranmu yang dulu?
Maka Abdah bin Abdurrahim ini pun membaca, aku telah lupa semua isi Al-Quran kecuali 2 ayat saja, katanya, yaitu surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Kemudian Abdah membaca 2 ayat yang dihafalkannya itu, semuanya telah hilang. Kata Abdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang tak beriman itu seringkali nanti di hari akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Kemudian Abdah melanjutkan lagi hafalannya yang tersisa dalam surah Al-Hijr ayat 3. Daruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi seolah-olah ayat ini menjadi pengingat bagi Abdah bin Abdurrahim sendiri, teman-teman semua. Semuanya hilang hafalannya kecuali ayat yang sebetulnya menjadi nasihat untuk dirinya sendiri. Seorang hafidh, seorang penghafal Quran, seorang ahli ibadah saja bisa mengalami kejadian yang sedemikian dahsyat karena fitnah dari seorang wanita. Apalagi kita yang hamba Allah yang biasa ini, teman-teman semua. Makanya dalam hadis surat Muttafaqun alaih disebutkan, tidak pernah kutinggalkan setelahku fitnah yang lebih dahsyat bahayanya bagi kaum pria daripada fitnahnya wanita. Itu kisah yang terjadi di zaman tabi'in, di zamannya para ulama-ulama terdahulu. Sekarang teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan, kalau kita sudah tahu ternyata bahayanya begitu luar biasa, maka kita menjaga diri kita dengan salah satunya menutup aurat dengan baik, dengan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Hari ini saya lagi ingin menceritakan kisah kepada teman-teman semua tentang wanita-wanita yang menjadi anugerah. Kalau tadi wanita-wanita yang menjadi fitnah, sekarang wanita-wanita yang menjadi anugerah. Ada 4 wanita penghuni surga yang mau saya ceritakan pada hari ini tentang kisah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Ada 4 wanita penghuni surga. Siapa itu teman-teman semua? Dikatakan ada Maryam binti Imran yang namanya diabadikan dalam surah Maryam surah ke-19 di dalam Al-Quran. Ini wanita-wanita yang menjadi anugerah yang sangat luar biasa. Siti Maryam digambarkan menjadi wanita yang terbaik di masanya. Siti Maryam digambarkan menjadi seorang wanita yang menjaga kehormatan kesucian dirinya. Masya Allah. Dikatakan sebagai wanita ahli ibadah, Siti Maryam. Wanita penghulu syurga berikutnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, cinta abadi dan cinta sejatinya Rasulullah SAW. Wanita ini sebagai anugerahnya Rasulullah dan anugerah bagi umat Islam. Wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan malaikat Jibril bahwa Siti Khadijah radhiyallahu anha dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebisingan, tidak ada kesusahan lagi. Sayyidatina Khadijah yang menyerahkan seluruhnya jiwa, raga, hartanya demi perjuangan dakwah Islam. Wanita ini hadir di muka bumi ini sebagai anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian ada Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, anak dari Nabi Muhammad SAW, yang digelari sebagai Ummu Abiha. Ummu Abiha maknanya adalah beliau seperti ibu bagi ayahnya. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, maka Siti Fatimah membantu untuk mengurusi sang ayah. Siti Fatimah terkenal sebagai orang yang pernah meminta kepada Rasulullah pertolongan karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang begitu berat. Allah tidak memberikan asisten kepada Siti Fatimah, melainkan diajarkan untuk terus berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berzikir, karena semua apa yang kau kerjakan di rumahmu bernilai pahala yang sangat banyak. Dan yang ingin saya ceritakan pada hari ini adalah kisah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, yang kita kenal dengan kesabarannya. Boleh saya cerita tentang kisah Siti Asyah pada hari ini supaya kita belajar banyak hal dari kisah beliau, teman-teman semua. Teman-teman mungkin sudah tahu, hanya saja kita ulang kembali. Kisah tentang Siti Asyah ini banyak terdapat dalam surah Al-Qasas. Nanti saya akan ceritakan. Baik, ketika membahas kisah Asyah, tak akan pernah mungkin lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Betul? Siapa Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa ini kisah yang paling banyak dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Taha, dan dalam surah Al-Qasas.
Kisah dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang sangat mulia dari kalangan Bani Israel, Nabi yang bergelar Kalimullah karena diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Bani Israel? Kalau membicarakan Siti Asia, wanita yang menjadi anugerah Masya Allah, tidak lepas dari Nabi Musa, karena Siti Asia adalah ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini dari kalangan Bani Israel. Siapakah Bani Israel itu, teman-teman sekalian? Bani Israel adalah sebutan bagi keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Siapakah Nabi Yakub? Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua anak, satunya Nabi Ishak alaihissalam, satunya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dari seorang ibu yaitu Siti Sarah. Nabi Ismail ibunya adalah Siti Hajar. Maka sekarang kita sedang bahas keturunannya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Ishak alaihissalam, yaitu Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang putra dan mereka tinggal di Palestina, dan nanti pada akhirnya Bani Israel ini menjadi 12 suku berdasarkan keturunan 12 putranya Yakub alaihissalam. Nah, putra ke-11-nya Nabi Yakub alaihissalam namanya Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, putra ke-11-nya Nabi Yakub yang tadi kita ceritakan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dilempar ke dalam sumur yang akhirnya diambil oleh musafir dan dijual ke Mesir. Kemudian di Mesir inilah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi tangan kanannya raja. Kemudian pada suatu ketika, saya ceritakan sangat cepat dan singkat ibu-ibu sekalian, di suatu ketika di Palestina dan sekitarnya terjadi pancaklik yang sangat dahsyat sehingga seluruh keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam berangkat ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah asal muasal Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam akhirnya banyak beranak pinak di Mesir. Masuklah kisahnya Firaun dan kisahnya Siti Asia. Di Mesir, teman-teman sekalian, ada bangsa Kipti, bangsa asli Mesir, dan juga bangsa Bani Israel yang tadi hijrah menuju ke Mesir. Nah, inilah mulai cerita tentang Asia di dalamnya. Di Mesir ada raja yang biasa disebut dengan nama Firaun. Firaun bermimpi bahwa ada orang dari kalangan Bani Israel menggulingkan kerajaannya. Makanya Firaun memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk membunuh bayi laki-laki di masa itu. Termasuk pada saat itu para pengawal hendak membunuh bayi Musa alaihissalam. Makanya ibundanya Nabi Musa alaihissalam meletakkan Musa alaihissalam ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan ke sungai. Yang kemudian peti itu ditemukan oleh Siti Asia. Nah, kisah ini kemudian bermulai. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduk-penduduk berpecah belah dengan menindas segolongan mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas menceritakan kisah ini, teman-teman semua. Singkat cerita, pada saat itu maka peti yang hanyut itu ditemukan oleh Asia. Dan kemudian Asia memohon kepada Firaun agar anak ini bisa diadopsi, bisa diambil, bisa dijaga. Awalnya Firaun tidak mau, tapi Firaun sangat mencintai Asia. Oleh karena itu Firaun menyetujui agar bayi Musa alaihissalam diasuh oleh mereka. Ada yang bertanya, kok bisa sih Asia yang salihah bisa menikah dengan Firaun? Bukankah yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang buruk untuk yang buruk? Kok bisa sih? Bagaimana kisahnya? Kok Asia bisa menikah dengan Firaun, teman-teman semua? Kita kembali kepada kisah Asia terlebih dahulu. Firaun pada saat itu ditinggal mati oleh istri yang dicintainya. Beliau merasa kesepian dan beliau ingin menikah lagi dan jatuh cinta kepada Asia. Namun Asia tentu saja tidak menginginkan Firaun menjadi suaminya. Maka Firaun menculik orang tua dari Siti Asia dan kemudian disiksa oleh Firaun, dan Firaun berjanji akan membebaskan orang tuanya Asia kalau Asia ingin menikah dengan Firaun. Itu asal muasal kenapa akhirnya Asia menikah dengan
Firaun, disebabkan orang tuanya dari Siti Asia ini disiksa oleh Firaun dan bisa dilepaskan kalau Asia menikah dengan Firaun. Itu singkatnya. Dan Firaun sangat mencintai Asia. Kalau tidak mencintai Asia, tidak mungkin Firaun mengizinkan bayi Musa untuk tinggal di istana mereka. Betul teman-teman semua? Jadi di sini kita bisa lihat Asia, masya Allah, seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang baik, seorang wanita yang luar biasa. Bahkan Firaun saja bertekuk lutut dengan Asia. Keinginannya Asia dipenuhi oleh Firaun. Saya sedang cerita tentang Asia, seorang wanita yang membawa anugerah luar biasa. Tanpa adanya Asia, tidak ada kisah Nabi Musa alaihissalam hidup di istananya Firaun. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Tanpa adanya Asia, tidak akan ada kisah Nabi Musa alaihissalam mengetahui seluk-beluk Firaun, seluk-beluk istana dan berhasil mengalahkan Firaun suatu hari nanti. Jadi semua ada hikmahnya. Harus Asia yang menjadi istri Firaun agar kisah ini berlanjut dengan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Firaun. Kemudian singkatnya teman-teman semua, pada saat itu Siti Asia merawat Nabi Musa alaihissalam dan Siti Asia mencari siapa yang bisa menyusui bayi Musa. Di seluruh penjuru dicari siapa ibu yang bisa menyusui Nabi Musa. Tidak ada seorang pun yang Nabi Musa mau menyusu kepadanya selain ibu kandungnya sendiri. Jadi bayi ini dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya tanpa disadari oleh Siti Asia dan Firaun bahwa itu ibu kandungnya. Ibu kandungnya pada akhirnya bisa menyusui bayi Musa alaihissalam. Dan singkatnya pada akhirnya teman-teman semua, cerita ini berlanjut dengan Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya bisa mengalahkan Firaun. Pada saat itu mereka sedang berduel, di mana Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Pada saat itu Firaun mengumpulkan seluruh penyihir-penyihir yang paling hebat di sebuah negeri itu dan kemudian bertarung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam membuktikan bahwa tongkatnya yang berubah menjadi ular bisa memakan ular-ular kecil yang dimiliki oleh para penyihir-penyihir, sehingga banyak orang beriman pada masa itu. Mereka melihat keajaiban di depan mata mereka, mereka melihat mukjizat di depan mata mereka, termasuk Siti Asia melihat begitu banyak keajaiban. Maka pada akhirnya Siti Asia pun betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan singkatnya akhir dari cerita ini adalah tentu saja Firaun tahu, kemudian Firaun merasa sangat marah dan Firaun memberikan pilihan kepada Asia. Seorang wanita yang kuat, yang sabar, yang tegar, yang kokoh pada pendiriannya ini tetap bersikeras bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Firaun pun menyiksa Asia dan Asia tersenyum ketika mendapatkan penyiksaan dari Firaun. Kenapa Asia tersenyum? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rumah di surga untuk Asia. Hal ini diceritakan dalam surah At-Tahrim ayat 11, di mana Siti Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Siti Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan penyiksaan yang begitu dahsyat, yang doanya diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 11. Kata Siti Asia adalah, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga ya Allah, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Maka Firaun mengira Siti Asia setelah menjadi gila karena disiksa justru tersenyum, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa dari Siti Asia sebelum merasakan sakit yang dahsyat akibat penyiksaan dari Firaun. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini teman-teman semua? Keutamaan Siti Asia yang sangat luar biasa. Wanita, kita bisa memilih mau menjadi anugerah atau mau menjadi fitnah. Mau menjadi anugerah seperti 4 penghulu wanita yang luar biasa, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah dan Asia binti Muzahim yang saya jelaskan pada hari ini. Wanita-wanita yang teguh dalam pendiriannya, wanita-wanita yang tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidupnya karena terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa keutamaan dari seorang Siti Asia, teman-teman sekalian. Yang cerita ini teman-teman sudah tahu, tapi kita ingin lebih detail lagi untuk mengetahui siapa sosok beliau sebenarnya. Keutamaan Siti Asia banyak teman-teman semua. Beliau doanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tahrim ayat 11 tadi. Beliau kokoh dalam pendiriannya, beliau teguh dalam keyakinannya, dalam prinsipnya, walaupun hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif untuk dia beragama, untuk beliau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan kita begitu, teman-teman semua. Kadang-kadang kita ingin menuju kepada Allah tapi sulit.
Sebagian dari kita lingkungan tidak mendukung, sebagian dari kita lingkungan tidak mendukung, keluarga tidak mendukung untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi kita lihat bagaimana Siti Asia tetap berpegang teguh kepada prinsip yang diyakininya, terhadap keyakinannya, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah rumah di surga. Dan Allah kabulkan itu. Siti Asia, Masya Allah teman-teman semua, termasuk wanita yang sempurna. Dikatakan tadi 4 wanita penghulu surga, termasuk salah satunya adalah nama beliau. Beliau adalah termasuk wanita sempurna dan penduduk surga yang utama selain Siti Maryam, Siti Fatimah, dan Siti Khadijah. Beliau termasuk wanita yang mulia bagi seluruh alam, adalah Siti Asia. Kemudian teman-teman semua, beliau mengajarkan kita teguh dan sabar dalam keimanan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar untuk menjadi orang salih, sabar untuk menjadi orang istiqamah itu tidak mudah. Siapa tiap hari baca Quran itu mudah? Enggak mudah. Perlu namanya kesabaran. Betul enggak teman-teman semua? Kata siapa qiyamul lail mudah? Enggak mudah. Perlu namanya kesabaran untuk kita bisa berdiri, ruku, sujud dengan penuh kesabaran. Kata siapa ibadah-ibadah ngaji begini enggak perlu kesabaran? Kesabaran, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang kita nggak istiqamah. Hari ini datang, minggu depan nggak datang, minggu depan lagi nggak datang, terus datang lagi. Perlu kesabaran. Jadi sabar dalam ketaatan. Siti Asia mengajarkan pada kita sabar dalam ketaatan. Ingat, sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menjalankan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Asia mengajarkan pada kita sabar dalam ketaatan. Kata siapa jadi orang baik itu mudah teman-teman semua. Kadang-kadang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ada was-was dari syaitan, dari golongan jin dan manusia, membisikkan kita untuk tidak berada di jalan. Iblis ketika diusir dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, mengatakan, aku goda manusia, tsumma la'atinnahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Akan goda manusia, Allah aku janji, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari seluruh. Kalau nggak dari cara yang ini, dari cara yang buruk, mereka ya Allah. Di akhir syaitan akan berkata, aku berlepas darimu, aku hanya ngajak kok, kan engkau sendiri yang memutuskan mau mengikuti atau enggak. Jadi jangan salahkan aku, kata syaitan. Syaitan hanya mengajak, keputusan ada di tanganmu sendiri, mau mengikuti jejak syaitan atau tidak. Tapi lihat Siti Asia mengajarkan pada kita teguh dan sabar dalam keimanan. Kata siapa jadi orang baik itu tidak tidak mudah ya teman-teman sekalian ya. Jadi orang itu tidak mudah. Perlu yang namanya perjuangan, perlu yang namanya istiqamah. Makanya Rasulullah SAW setiap hari selalu berdoa istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Doa istiqamah terus menerus. Saking susahnya untuk menjadi orang-orang yang istiqamah teman-teman semua. Kemudian kita lihat lagi, Siti Asia adalah keutamaannya orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita di zamannya Firaun, termasuk yang pertama beriman. Dan beliau adalah ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini menjadi dorongan bagi kita teman-teman sekalian untuk menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan. Saya mau masuk kisah kehidupan kita yang sekarang teman-teman semua. Jangan sampai kita ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman, nikmat Islam, kemudian menjadi tidak teguh, lari daripada Allah. Allah tidak tinggalkan kita, kita yang tinggalkan Allah. Allah tidak pernah tinggalkan kita, kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diberikan ujian silih berganti dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita katakan, "Mata nasrullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah?" Engkau lihat tidak ya Allah apa yang sedang menimpaku ya Allah? Kenapa engkau berbuat begini kepadaku ya Allah? Belum selesai satu masalah, dikasih lagi masalah berikutnya ya Allah. Engkau di mana ya Allah? Engkau lihat tidak apa yang terjadi kepadaku ya Allah? Siti Asia mengajarkan pada kita kehidupannya yang sulit tapi tetap teguh. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 186 kalau saya nggak salah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada aku ini di mana? Katakan aku ini dekat.
Aku sangat-sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku ketika dia berdoa kepadaku, asalkan dia beriman kepadaku dan asalkan dia memenuhi perintahku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan, kalau ada yang tanya, "Allah, Engkau di mana ya Allah? Aku sedih ya Allah, aku sakit ya Allah, aku susah ya Allah, Engkau di mana ya Allah?" Kata Allah, "Kalau ada yang tanya aku di mana, aku dekat, sangat dekat. Aku nggak kemana-mana. Kamu yang lari daripada aku tidak pernah lari daripadamu. Aku sangat dekat. Aku mendengarkan semua rintihanmu. Aku mendengarkan semua doa-doamu. Asalkan engkau memenuhi perintahku. Asalkan engkau beriman kepadaku." Maka Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita, teman-teman semua. Kalau kita ingin menjadikan diri kita ini sebagai anugerah, tentu caranya adalah punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingin diri kita menjadi fitnah, tentu syaratnya adalah memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama apa? Memiliki kedekatan kepada Allah, Allah akan selesaikan semua urusannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau ada seorang hamba yang mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah wajib, tentunya sunnah ini melengkapi atau menambal yang kurang-kurang dari wajib-wajib kita, maka Allah jadikan penglihatan kita ini penglihatan Ta'ala. Allah jadikan lisannya ini lisan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan langkah kakinya langkah kaki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mengerjakan amalan sunnah, setelah wajib mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi, teman-teman semua, sekarang bagi kita periksa amalan-amalan kita. Apa yang sudah kita lakukan sejauh ini? Beberapa waktu yang lalu saya mau cerita sedikit tentang kisah hidup saya, ibu-ibu sekalian, supaya dekat dengan kisah keseharian. Seperti yang sebagian teman-teman tahu, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebuah cerita yang luar biasa dalam kehidupan saya ketika haji kemarin ini, di mana ibu saya mengalami serangan jantung di kota Mekah setelah selesai melakukan ibadah haji. Beliau berhenti nafas selama 5 menit, tidak ada nafas, badannya sudah dingin, sedingin es. Ibu-ibu kalau pernah pegang jenazah dingin kan? Sedingin es dan warna kulit yang sudah pucat. Dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah 5 menit jarak dari hotel ke rumah sakit, karena rumah sakitnya ada di bawah hotel, alhamdulillah. Dan dilakukan CPR. Ketika dokter-dokter mengatakan kalau sudah CPR biasanya susah. Ibu tahu CPR yang ditekan-tekan dadanya? Biasanya kalau orang sudah tidak ada nafasnya kemudian CPR itu susah untuk kembali lagi. Ibu saya dadanya retak, Bu, karena kan ditekan-tekan luar biasa. Gak apa-apa dada retak asalkan nafas kembali lagi, kata dokter seperti itu. Kemudian akhirnya ibu saya 11 hari dirawat di rumah sakit dengan keadaan koma, dengan ventilator dan alat-alat yang sangat banyak. Dan saya katakan, sampai kapan seperti ini ya dokter? Dokter pun tidak bisa menjawab apa-apa. Beliau hanya mengatakan, ini kasus yang begitu berat, tapi kamu punya Masjidil Haram di depan sana, kamu punya Ka'bah, kamu punya Allah. Mereka memberitahu saya 3 hal, Bu. Dari semua ibadah-ibadah, para dokter-dokter itu yang ada di rumah sakit memberitahu saya 3 hal. Pertama, Quran. Jangan tinggalkan Quran. Ketika ibu saya di ICU, ibu saya terpejam, dan setiap kali saya baca Quran, beliau menangis, Bu, menetes air matanya. Ketika ibu saya sudah mulai sadar, di hari kesekian berada di ICU, dan beliau mulai berontak. Biasanya orang di ICU itu berontak, Bu. Makanya mereka diikat, kakinya diikat, tangannya diikat. Ketika badannya sudah bengkak-bengkak, mereka diikat biasanya karena berontak. Ketika setiap kali saya baca Quran, Quran asyifa, Quran menjadi penenang baginya. Akhirnya beliau tenang. Kemudian para orang di rumah sakit mengatakan selain Quran, kedua adalah qiyamul lail. Jangan pernah meninggalkan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang berdoa, Allah akan kabulkan. Siapapun yang minta, Allah akan berikan. Siapapun yang minta ampun, Allah akan ampuni dia. Jadi jangan pernah tinggalkan di sepertiga malam terakhir. Bahkan kalaupun di malam hari kita ngantuk, kita terkaget-kaget, bangun, kan kadang-kadang kita kaget kan, Bu? Tetap baca, tetap zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, rabbighfirli. Baca zikir, walaupun kaget bangun, ibu-ibu baca zikir, maka ibu-ibu nanti akan dilihat oleh Allah sebagai orang yang
senantiasa mengingat Allah dan senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rabbighfirli dan zikir-zikir lainnya. Silakan untuk membaca zikir. Jangan kita dikagetkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah di malam hari tanpa zikir. Kadang-kadang udah dibangunin sama Allah tidur lagi. Ya Bu, dibangunin sama Allah tuh jam 2, jam setengah 3, tiba-tiba selimutnya ditarik lagi. Padahal Allah sudah kasih alarm bangun di sepertiga malam terakhir itu, ibu-ibu sekalian. Bahkan mungkin 5 menit sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat, nggak ada masalah. Yang penting kita menghidupkan malam. Jadi para perawat dan para dokter mengatakan bangun sholat malam, kemudian pergilah ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa itu pun ada adab-adabnya. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu ada adab-adabnya. Berdoa supaya doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada adab-adabnya. Apa adab-adab dari doa? Adab-adab dari doa tentu saja salah satunya adalah engkau puja-puji nama-nama baik Allah, engkau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berdoa dengan suara yang lirih, berdoa dengan harapan dan yakin Allah akan mengabulkan doa-doamu. Kemudian tidak boleh berdoa dengan mengatakan ya Allah andai engkau izinkan ya Allah. Enggak ada yang bisa paksa Allah. Enggak perlu kita mengatakan andai engkau berkenan ya Allah. Enggak perlu, minta aja apa yang kita inginkan. Semua teman-teman, semua dokter mengatakan berat kondisinya. Besar mengatakan oke, ikhlas, oke. Memang mungkin sudah terbaik, memang ibu sudah selesai haji, insya Allah haji yang mabrur. Siapkan mental, siapkan hati. Namun saya minta kepada Allah, ya Allah, ishfi anta syafi, ya Allah, sembuhkan ya Allah, engkau maha penyembuh ya Allah. Berdoa, saya tidak mengatakan ya Allah andai engkau berkenan, nggak perlu kita pakai andai engkau berkenan, kalau engkau mau, nggak perlu ya teman-teman semua. Nggak perlu kita berdoa dengan kalimat-kalimat seperti itu karena nggak ada yang bisa paksa Allah. Kita minta apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk jangan pernah berdoa dengan mengatakan aku sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan ya Allah. Itu kata Rasulullah doa orang yang terburu-buru dalam berdoa. Allah nggak suka orang yang terburu-buru dalam berdoa. Berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masya Allah terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Yang harusnya ibu saya melakukan operasi pembolongan leher karena sudah 11 hari pakai ventilator, nggak mungkin dilanjutkan, harus dengan pembolongan leher atau tracheostomy. Tiba-tiba kalau Allah berkehendak tidak ada seorang pun yang bisa menghalau Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu saya alhamdulillah hari ini saya sudah di rumah saya di Jakarta dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Dan semua orang mengatakan ini seperti mukjizat. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah berhenti nafasnya, sudah di CPR, ya, dadanya sudah ditekan-tekan, kembali lagi nafasnya itu ibu sekalian. Maka saya mau kasih tahu bahwa dari sekian banyak ibadah yang kita bisa lakukan. Namun ternyata Quran tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari usahakan dirimu terus bersama Quran, anak-anakmu, mbak-mbak yang ada di rumahmu, semua anggota keluarga di rumahmu ada waktu bersama dengan Al-Quran. Selalu harus bersama dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi wanita sebagai anugerah seperti judul kita, anugerah bagi keluarga kita, anugerah bagi anak-anak kita, anugerah bagi suami kita, kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu punya koneksi yang kuat dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang santai-santai saja tidak baca Quran dalam setiap harinya, ibu-ibu sekalian. Ketika dia tinggalkan Quran dia biasa saja. Coba kita renungkan betapa banyak, mana yang lebih banyak, kita lihat handphone atau kita lihat Quran. Kita lihat sosial media, paling kita lihat Quran. Padahal Al-Quran itu Masya Allah, Al-Quran itu teman-teman sekalian dia petunjuk bagi kehidupan kita. Saya datang ke Masjid Al-Jihad ini, kalau nggak ada petunjuk jalan, nggak nyampe mungkin. Begitu pula dalam kehidupan kita, harus ada petunjuk dalam kehidupan kita. Mau jadi wanita sebagai anugerah untuk pasangan, untuk keluarga, untuk masyarakat, mustahil tanpa Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan di bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Gak mungkin, mustahil kita ini bisa selamat tanpa Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran juga ditadabur, dipahami artinya. Oleh karenanya umat Islam harus belajar bahasa Arab. Nasihat buat saya juga.
Kita sholat pakai bahasa Arab, kita doa pakai bahasa Arab, Al-Quran pakai bahasa Arab, bahasa syurga adalah bahasa Arab. Jadi setelah Quran atau berbarengan dengan Quran, ada dalam kehidupan kita 24 jam ini, dalam satu minggu ini, ada waktu yang diluangkan untuk Quran dan bahasa Arab. Karena untuk dekat dengan Quran, tidak hanya sekedar baca, tapi juga tadabbur, tapi juga dihafalkan, juga diajarkan, juga diamalkan. Itu 5 langkah kita dekat dengan Al-Quran. Jadi untuk teman-teman semua, ternyata PR kita ini banyak ya. Mau jadi wanita sebagai anugerah mustahil tanpa ilmu, mustahil tanpa Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Begitu pula teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 9, disebutkan lagi bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Mustahil engkau bisa hidup tanpa Al-Quran. Engkau tinggalkan Al-Quran dalam sehari, mustahil teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya maaf ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam surah Al-Isra ayat 9 disebutkan, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal salih bahwa mereka ada pahala yang besar. Al-Quran tidak hanya petunjuk, tapi dia asyifa, dia adalah obat bagi kita teman-teman semua. Obat untuk hati kita yang gundah gulana, obat untuk fisik kita yang sakit, obat untuk sihir, dari berbagai macam jenis sihir. Kadang-kadang ada orang dengki, ada orang hasad dengan kita, ada orang yang kirim-kirim sihir dengan kita, atau ada orang yang ain kepada kita, maka obatnya adalah dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 82 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi, kalau tidak ingin menjadikan diri kita sebagai fitnah dunia, kalau ingin menjadikan diri kita sebagai anugerah, maka kita bisa mengikuti 4 wanita yang salihah tadi. Kita bisa mengikuti kehebatan, kesabaran, ketangguhan dari Siti Asia. Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah meninggalkan Qiyamul Lail dalam kehidupan kita. Qiyamul Lail dilakukan setiap hari, setiap saat. Bahkan teman-teman lagi haid sekalipun, teman-teman bangun, walaupun hanya beberapa menit, untuk sekadar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sekadar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berdoa. Doa adalah senjatanya umat Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita untuk tetap istiqamah sampai akhir insyaallah. Ada doa istiqamah yang lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengembalikan kita kepada kehidupan yang dulu yang penuh dengan dosa, kebodohan, kemaksiatan setelah Allah berikan petunjuk kepada kita insyaallah. Bisa teman-teman sekalian? Baik, alhamdulillah, sekian, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan mulai malam ini tidak ada lagi yang meninggalkan Al-Quran dalam setiap harinya, tidak ada lagi yang meninggalkan Qiyamul Lail. Insyaallah, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, gak apa-apa. 10 menit sebelum adzan subuh gak apa-apa. Dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Atau dapat dzikir, alhamdulillah. Setelah itu salat qobliyah subuh, salat subuh, masya Allah. Tunggu syuruk, masya Allah. Teman-teman mendapatkan dunia dan seisinya insyaallah. Dan juga senantiasa berdoa. Setiap perkataan kita ini penuh dengan doa-doa insyaallah. Dengan begitu Allah jadikan kita wanita yang penuh dengan kebaikan-kebaikan untuk sekitarnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Saya sudahi ceramah saya. Ada sebuah video yang teman-teman pernah lihat, mungkin teman-teman lihat lagi, di mana video ini berisi tentang para penghafal Quran yang sedang menghafalkan Al-Quran. Dan mereka diwisuda dan mereka adalah anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia. Mereka bisa belajar Quran disebabkan donasi dari teman-teman semua. Kita lihat video ini bersama-sama.